Oke, selamat pagi untuk anak-anak kelas 8 ya. Hari ini kita masuk materi yang baru, yaitu cahaya. Ya, kita kemarin sudah berbicara tentang gelombang, ya, getaran dan gelombang. Hari ini juga kita akan masuk materi yang baru, yaitu cahaya ya. Sifat-sifat dari cahaya itu yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Ya, jadi contohnya benda bening itu air atau kaca, begitu juga mereka itu dapat menembusnya ya. Yang kedua, cahaya dapat dimantulkan. Cahaya dapat dimantulkan, dan yang ketiga nanti cahaya dapat dibiaskan. Cahaya itu merambat dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi ya, itu makanya kalau misalnya antara petir dan kilat ya, petir dan kilatnya itu duluan kilatnya kita lihat, padahal itu yang bersamaan, itu kejadian yang bersamaan. Itu karena cahaya itu merambat lebih cepat daripada petirnya, daripada bunyinya. Nah ini dia ya. Yang pertama kita lihat pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya itu nanti ya di satu-satu kita bahas ya. Nanti kita akan bahas perbiasa dan juga pemantulan. Pemantulan cahaya itu ada pemantulan teratur, ada pemantulan bau. Ya. Pemantulan teratur apabila cahaya itu kita rambatkan ke bidang yang datar seperti ini, ke bidang yang teratur ya. Pemantulan bau itu terjadi ketika cahaya itu kita tembakkan ke bidang yang tidak teratur ya, seperti ini bentuknya. Nah, bagaimana aturannya untuk dia dikatakan pemantulan teratur? Ya, pemantulan teratur, sinar datang, ya, sinar datang, garis normal, sinar pantul, ya, sinar pantul berada pada satu titik, berada pada satu titik. Ini sinar datangnya, ini sinar datang, garis normal, sinar pantul. Nah, berada pada satu titik. Apa itu garis normal? Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang terkena cahaya itu ya. Jadi misalnya bila cahaya itu misalnya kita tembakkan ke bidang yang miring seperti ini, maka garis normalnya harus seperti ini. Ini garis normalnya. Jadi dia tegak lurus. Jadi garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap bidang ya. Garis yang tegak lurus terhadap bidangnya. Itu garis normal ya. Nah, yang kedua setelah ini ya, yang kedua sudutnya. Ini syarat dikatakan dia pemantulan teratur. Sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal ya, itu sama dengan sudut yang dibentuk antara sinar pantul dan garis normal. Ya, jadi kalau ini misalnya 60 derajat, ini pun harus 60 derajat ya. Jika 60 derajat, ini juga harus 60 derajat. Jadi sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal sama dengan sudut yang dibentuk antara sinar pantul dan garis normal. Gitu ya. Itu supaya disebut dia pemantulan teratur. Itu syaratnya, itu disebut dia pemantulan teratur ya. Apabila pemantulan bau seperti ini, ya, pemantulan bau seperti ini itu enggak sama. Jadi kadang ini sinar datangnya dia dipantulkan ke sana, ini sinar datangnya dia dipantulkan ke sana, atau ini sinar datangnya malah dipantulkan misalnya lurus seperti ini, ya. Itu karena bidangnya tidak datar. Apabila bidangnya datar dia harus sama. Sinar datang, garis normal dipantulkan. Besar sudut ini harus sama dengan ini ya. Itu dikatakan pemantulan teratur. Pemantulan bau adalah pemantulan yang tidak teratur ya, seperti itu ya. Nah, jadi kadang dibuat contoh soal seperti ini, nah ya, dibuat contoh soal yang seperti ini pada pemantulan teratur itu ya. Misalnya kita ada dua, misalnya nanti ya, contoh soalnya begini.
Katakan misalnya ini sudutnya misalnya 120 derajat ya. Jadi dari sini kita pancarkan sinar. Ini sinar datang, garis normal dipantulkan, kena ke cermin yang kedua. Ini dari cermin pertama ya, di cermin yang kedua. Sinar datang, ini bidang yang pertama, ini bidang yang kedua ya. Sinar datang, garis normal dipantulkan. Di contoh soalnya ya, katakan misalnya ini sudut yang dibentuk itu adalah 60 derajat. 60 derajat. Yang ditanya adalah ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, sama ini berapa. Ya. Nah, itu harus kita pahami tadi bahwa sudut ini sinar datang tadi ya. Sinar datang, garis normal dipantulkan. Ini cermin pertama. Kena ke cermin kedua. Ya, ini bidang yang kedua ya. Ini bidang yang pertama, ini bidang yang kedua. Ya. Ini kita harus paham yang tadi ya, bahwa sudut datang harus sama dengan sudut pantul. Ini sudut datangnya 60, berarti sudut pantulnya juga harus 60 derajat. Nah, tadi ini harus siku-siku Bapak bilang, antara garis normal dengan bidang itu harus siku-siku. Berarti kan 90 derajat ya, siku-siku itu 90. Berarti supaya 90 ini 60, ini 30 ya. Nah, yang berikutnya kita lihat di sini antara segitiga ini sama ini. Sudut segitiga itu kan harus 180 derajat. 180 derajat. Kalau kita hitung ini 30, 120 udah berapa? 150 ya, supaya 180 berarti ini 30 juga ya. 30 derajat ya. Nah, tadi ini garis normal. Nah, ini kan bidang pertama dan ini bidang kedua. Jadi yang ini dari sinar datang yang pertama, ini sinar pantulnya. Ini contoh soalnya ya. Nah, ini sinar pantul dari bidang yang pertama ini dua fungsi. Satu dia sinar pantul, yang kedua dia sinar datang terhadap bidang yang kedua. Nah, dia jadi sinar datang terhadap bidang yang kedua, tapi jadi sinar pantul terhadap bidang yang pertama. 60 derajat, 60 ini 30 ya. Berarti supaya 180 tadi, yang ini segitiga ini 30 lagi. Tadi antara normal dengan ini kan siku-siku. Ini siku-siku. Berarti ini 30, ini 60 derajat ya. Ini juga berarti 60. Berarti ini juga 30. Nah, dengan memahami tadi antara sudut sinar datang dengan pantul sama dengan sinar pantul dengan sudut datang, nah itu kita bisa mengerjakan soal yang seperti ini apabila ada dua bidangnya. Nah ya, ini dari pemantulan teratur tadi. Nah, berikutnya dari sifat cahaya tadi bahwa pemantulan bisa terjadi nanti pada cermin datar, cermin cekung, sama cermin cembung. Kita bahas satu-satu pemantulan pada cermin datar dulu. Pemantulan pada cermin datar. Ya, pemantulan pada cermin datar. Ini bendanya, ini bayangannya. Jarak antara benda dengan cermin itu kita simbolkan dengan S. Jarak antara bayangan dengan si cermin kita simbolkan dengan S aksen ya. Jaraknya ya. Nah, sifat bayangannya bagaimana? Bagaimana cara menggambarkan ini? Sinar datang, garis normal dipantulkan. Sinar datang, garis normal dipantulkan. Tarik perpanjangan sinar-sinar pantulnya. Tarik perpanjangan sinar-sinar pantulnya. Nah, titik pertemuannya itu kita sebut bayangannya ya. Bagaimana sifatnya? Sifat-sifat bayangannya. Ini bagian depan cermin, ini bagian belakang. Bayangannya berada di belakang cermin. Apabila bayangan berada di belakang cermin, itu kita sebut bayangan maya. Yang kedua, ya, bayangan maya. S sama dengan S aksen. S sama dengan S aksen. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi jarak S ini sama dengan S aksen ini. Itu sifat yang kedua. Sudah? Kemudian besar benda itu sama dengan besar bayangan. Ya, tidak diperkecil, tidak diperbesar, jadi sama. Ya, itu sifatnya ya. Tadi bayangan berada di belakang cermin. Jadi kalau kita bercermin, bayangan kita kan di belakang cermin itu. Misalnya kita, ya kalian pasti mau bercermin ya. Jadi kalau kita bercermin, bayangannya kan ada di belakang cermin itu ya.
Nah, di situ bayangannya disebut bayangan maya, ya. Dan jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kemudian besar benda sama dengan besar bayangannya, tidak diperbesar atau tidak diperkecil. Itu sifat-sifat dari bayangan pada cermin datar itu. Jadi pemantulan itu nanti ada 3, pada cermin datar, pada cermin cekung, pada cermin cembung. Kita bahas yang pertama ini cermin datar. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana kalau ada 2 cermin disusun seperti yang tadi, tapi ini beda cerita lagi ya. Misalnya ini cermin yang pertama, ini cermin yang kedua. Yang pertanyaannya jumlah bayangannya ada berapa? Misalnya cermin 1, cermin 2 dibuat membentuk sudut 60 derajat. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapa jumlah bayangannya? Berapa jumlah bayangannya? Nah, kalau kita masuk nanti kita praktekkan ya, atau nanti Bapak berikan video prakteknya sama kalian. Jumlah bayangannya itu diluruskan dengan 360 per theta kurang 1. Per theta maksudnya adalah sudut yang dibentuk cermin 1 dengan cermin 2. Nah, misalnya ini 60. Misal 360 per 60 kurang 1. Berarti sama dengan 360 bagi 6. Ini 6 kurang 1 berarti 5. Nanti jumlah bayangannya ada 5. Jumlah bayangannya ada 5 ya. Dari sifat bayangannya bagaimana kalau 2 cermin disusun. Yang kedua, tinggi cermin. Tinggi cermin minimal. Misalnya ada seorang anak yang punya tinggi 150 cm. 150 cm. Yang menjadi pertanyaannya adalah berapa tinggi cermin yang harus digunakan oleh si anak ini supaya kelihatan bayangan mulai dari kakinya sampai ke kepala. Jadi ini tinggi cermin. Tinggi cermin yang digunakan itu minimal setengah daripada tinggi orangnya atau tinggi bendanya saya katakan. Misalnya tingginya 150 cm berarti setengah daripada 150. Berarti dapat 75 cm. Berarti dia harus menggunakan cermin minimal 75 cm supaya bayangannya kelihatan seluruhnya. Oke, terima kasih ya anak ya. Mulai dari pemantulan tadi, sifat dari cahaya itu, bagaimana disebut pemantulan teratur dan pemantulan bau. Ya, dari pemantulan teratur ini tadi kita punya soal seperti yang ini tadi, ada 2 bidang. Bidang 1 dan bidang 2 membentuk sudut 120 derajat. Yang ditanya nanti sudut-sudutnya. Ya, yang ketiga, bagaimana pemantulan pada cermin datar itu, bagaimana sifatnya. Maya itu apa tadi? Maya itu apabila bayangannya berada di belakang cermin. Jadi kalau kita bercermin, bayangannya di belakang cermin itu ya. Nah, dan berhadapan, satu lagi ini berhadapan. Berhadapan, jadi saling melihat antara kita dengan bayangan. Bagaimana kalau ada 2 cermin dibuat membentuk sudut? Bagaimana, berapa jumlah bayangannya dan berapa tinggi cerminnya? Terima kasih untuk yang pertama. Minggu depan kita lanjut ke pemantulan pada cermin cekung dan pencermin cembung. Terima kasih, semoga kalian mengerti.